Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, selamat datang di video presentasi kami. Untuk memulai video presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Ilmu Budaya Dasar bersama dosen pengampu Bapak Devi Kurnia Alamsyah, SSM Hum. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Andara Fenisa, Aurelia Diva Adisti, dan saya sendiri, Hilda Rahma Safitri, selaku moderator dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai manusia dan pandangan hidup. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Andara Fenisa. Kepada Andara dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pandangan hidup. Pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, pekerja, dan filsafat hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman, sejarah, menurut waktu, dan tempat hidupnya. Pandangan hidup atau sikap hidup seseorang adalah suatu pandangan tentang apa yang dianggap sebagai hal yang paling penting dalam hidup. Hal ini berkenaan dengan peranggapan dan teori tentang pendirian seperti itu dapat dibentuk tentang sistem kepercayaan dan tentang komitmen terhadap apa yang dapat dicapai dalam kehidupan seseorang. Perspektif kehidupan seseorang tentang realitas adalah terintegrasi secara keseluruhan dan menentukan bagaimana menetapkan penilaian sehingga menjadi konsep yang serupa atau setara dengan pandangan dunia. Pandangan hidup dimiliki oleh semua orang atau semua golongan. Dari pandangan hidup terpancar perbuatan, cita-cita, sikap, dorongan, atau tujuan yang akan dicapai. Seperti contohnya pada budaya Jawa, ada istilah yaitu sangkan paraning dumedi, yang artinya apa yang kita tanam itu apa yang kita petik nanti hasilnya. Dan untuk Batak Toba, pada budaya Batak Toba, yaitu anakonhi do hamoroun diau, yang berarti anak adalah harta yang paling berharga. Jadi bagi suku Batak, anak adalah harta yang paling berharga dari apapun. Dan yang contoh terakhir yaitu dari budaya Minang, yaitu hidup bajaso, mati bapusako, yang artinya hidup berjasa dan mati berpusaka. Pandangan hidup bisa kita lihat berdasarkan asal, yaitu pertama yaitu dari agama. Pandangan hidup itu menurut agama yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Atau pandangan hidup agama adalah gabungan kepercayaan dan praktik yang sering berpusat pada klaim supranatural dan atau moral tertentu tentang realitas, kosmos, dan sifat manusia, dan sering dikodifikasikan dalam doa, ritual, dan hukum. Agama juga mencakup tradisi leluhur atau budaya, tulisan, sejarah, dan mitologi, serta kepercayaan pribadi dan pengalaman mistik. Istilah agama merujuk pada praktik pribadi yang terkait dengan keyakinan komunal maupun ritual dan kelompok komunikasi yang berasal dari keyakinan bersama. Dalam bingkai pemikiran keagamaan Eropa, agama-agama menghadirkan kualitas yang sama. Ciri khas pemikiran agama, keagamaan patriarki. Pembagian ke dunia dalam dua dominan dan yang komprehensif. Yang satu sakral, sedangkan yang lain profan. Agama sering digambarkan sebagai sistem komunal untuk koherensi keyakinan yang fokus pada sistem pemikiran makhluk gaib, orang, atau objek yang dianggap supranatural, sakral, ilahi, atau sebagai kebenaran tertinggi. Yang kedua yaitu ideologi, yaitu yang paham materialistik, sekuler, sosialisme, demokrasi, contoh Pancasila sebagai pandangan hidup yang mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu hasil renungan. Pandangan hidup berdasarkan asal bisa kita dapatkan dari hasil renungan dan juga pengalaman-pengalaman yang telah kita dapatkan. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih sebelumnya kepada Andara Venisa yang sudah menjelaskan pengertian atau definisi dari pandangan hidup beserta contohnya dan juga menjelaskan tentang pandangan hidup berdasarkan asalnya. Nah, materi yang kedua akan disampaikan selanjutnya oleh Aurelia. Kepada Aurelia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu 5 komponen pandangan hidup. Yang pertama adalah cita-cita. Cita-cita adalah suatu keinginan yang terkandung dalam hati. Cita-cita juga berarti berangan-angan, keinginan, harapan, dan tujuan. Tanpa cita-cita, tidak ada kemajuan dalam hidup. Yaitu dalam kehidupannya, manusia tidak dapat melepaskan diri dari cita-cita, kebajikan, dan sikap hidup. Orang tua selalu menimang-nimang anaknya sejak masih bayi agar menjadi dokter, insinyur, dan sebagainya. Ini berarti bahwa sejak anaknya lahir, bahkan sejak dalam kandungan, orang tua telah berangan-angan agar anaknya itu mempunyai jabatan atau profesi yang biasa tak tercapai oleh orang tua. Selain dari itu, pada setiap kelahiran bayi, doa yang diucapkan oleh famili atau handal taulan biasanya berbunyi, semoga kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu, wajarlah apabila cita-cita, kebijakan, dan pandangan hidup merupakan bagian hidup dari manusia. Contoh cita-cita yang berarti harapan, misalnya, Adi tentamen dan mendapat nilai C. Bukan main kecewanya. Ia mengharapkan nilai A, sebab persiapan yang dilaksanakannya cukup lama, dan ia merasa telah menguasai benar materi yang diujikan. Keluhannya, keadaan itu tidak sesuai dengan cita-cita saya. Contoh cita-cita yang berarti keinginan, Budi ingin sekali menyertakan sekolah ke ITB. Ia mendaftar dan kemudian melanjutkan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Ternyata Budi tidak lulus sehingga ia tidak dapat melanjutkan studinya ke ITB. Ia kecewa karena gagal melanjutkan studi ke ITB. Contoh cita-cita yang berarti tujuan, Nana bertujuan bertamat SMA akan melanjutkan sekolah di Jakarta, mengikuti temannya. Ternyata setelah tamat dari SMA, pamannya dipindahkan ke luar Jawa. Hal ini menyebabkan Nana tidak jadi melanjutkan sekolah di Jakarta. Cita-cita Nana melanjutkan sekolah di Jakarta gagal. 2. Kebajikan. Yang kedua, usaha atau perjuangan. Usaha atau perjuangan adalah kerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Setiap manusia harus kerja keras untuk melanjutkan hidupnya. Sebagian hidup manusia adalah usaha. Tanpa perjuangan, manusia tidak akan dapat hidup sempurna dan kerja keras pada dasarnya meningkatkan harkat dan martabat manusia. Berikut adalah beberapa pandangan dan nilai-nilai terkait dengan usaha dan perjuangan dalam prinsip pandangan hidup. Yang pertama, kerja keras. Kepercayaan bahwa kerja keras merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan dan meraih tujuan yang diinginkan. Ini melibatkan dedikasi, disiplin, dan komitmen yang kuat untuk bekerja dengan penuh semangat dan fokus. 2. Ketekunan. Keyakinan bahwa menghadapi rintangan dan kesulitan adalah bagian alami dari kehidupan, dan hanya dengan ketekunan yang kuat kita dapat mengatasi mereka. Ini melibatkan kemauan untuk tetap berjuang bahkan ketika mengalami kegagalan atau kekecewaan. Yang ketiga, semangat juang. Kepercayaan bahwa setiap perjuangan dan tantangan dalam hidup memiliki makna dan nilai. Ini melibatkan sikap positif dan semangat yang tinggi untuk mengatasi hambatan, dengan keyakinan bahwa mereka akan membawa pertumbuhan pembelajaran atau pencapaian yang berharga. Yang keempat, ambisi dan tujuan. Keyakinan bahwa memiliki tujuan yang jelas dan ambisi yang kuat adalah penting untuk memberikan arah dan fokus dalam hidup. Ini melibatkan mengidentifikasi dan mengejar tujuan pribadi, profesional, atau spiritual yang bagi seseorang. 5. Kemandirian.
Kepercayaan akan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita sendiri. Ini melibatkan keyakinan bahwa kita memiliki kendali penuh atas hidup kita dan bahwa kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita dan hasilnya. 6. Kesabaran. Keyakinan bahwa hasil yang berharga butuh waktu dan kesabaran. Ini melibatkan kesadaran bahwa pencapaian yang signifikan seringkali memerlukan waktu, latihan, dan pembelajaran. Yang ketujuh dan terakhir, ketulusan kepercayaan akan pentingnya mengutamakan kejujuran, integritas, dan nilai-nilai moral dalam usaha dan perjuangan kita. Ini melibatkan komitmen untuk bertindak dengan etika dan melakukan yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan. Next. Kepercayaan. Keyakinan atau kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Berikut adalah beberapa contoh kepercayaan yang mungkin relevan dalam prinsip pandangan hidup. Yang pertama, kepercayaan agama. Banyak orang mempercayai adanya kekuatan transenden atau Tuhan yang mengatur dan memberikan makna dalam kehidupan. Setiap agama memiliki sistem kepercayaan yang unik seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nomor 2, kepercayaan spiritual. Beberapa orang mungkin memiliki keyakinan spiritual yang tidak terkait dengan agama tertentu. Mereka mungkin percaya pada energi alam, reinkarnasi, atau konsep-konsep metafisik lainnya. Yang ketiga, kepercayaan filosofi. Beberapa orang mungkin memiliki keyakinan filosofis tentang hakikat kehidupan dan realitas. Misalnya, mereka dapat mempercayai bahwa kehidupan memiliki tujuan atau makna tertentu, atau bahwa realitas dapat dipahami melalui pemikiran atau pengalaman intuitif. Nomor 4, kepercayaan etika. Kepercayaan etika mencakup keyakinan tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk. Beberapa orang mungkin percaya pada prinsip-prinsip moral objektif, seperti tidak membunuh atau tidak mencuri. Sementara orang lain mungkin mempercayai adanya relativitas etika, yang berarti bahwa nilai-nilai dan tindakan moral tergantung pada situasi dan konteks. 5. Kepercayaan politik. Individu juga mungkin memiliki keyakinan politik tertentu yang menjadi dasar pandangan hidup mereka. Misalnya, mereka mungkin mempercayai dalam sistem kapitalisme, sosialisme, anarkisme, atau ideologi politik lainnya. Nomor 6. Kepercayaan budaya dan sosial. Kepercayaan dan nilai-nilai budaya juga mempengaruhi pandangan hidup seseorang. Misalnya, keyakinan tentang peran gender, keluarga, pendidikan, dan norma sosial dapat membentuk cara memandang dunia. Next. Kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Manusia berbuat baik karena menurut kodratnya manusia itu baik atas dorongan suara hatinya. Manusia cenderung berbuat baik. Untuk melihat apa itu kebajikan, kita harus melihat dari 3 segi, yaitu manusia sebagai pribadi, manusia sebagai anggota masyarakat, dan sebagai makhluk Tuhan. Manusia sebagai pribadi dapat menentukan baik buruk, yang menentukan baik buruk itu suara hati. Suara hati itu semacam bisikan dalam hati untuk menimbang perbuatan baik atau tidak. Jadi, suara hati itu merupakan hakim terhadap diri sendiri. Suara hati sebenarnya telah memilih yang baik, namun manusia seringkali tidak mau mendengarkannya. Manusia yang mementingkan diri sendiri tidak mengenal kebajikan. Next. Sikap hidup. Sikap hidup adalah perasaan hati dalam menghadapi hidup. Sikap itu bisa positif, bisa pasti, atau sikap optimis maupun pesimis, tergantung kepada pribadi orang itu dan lingkungannya. Sikap non-etis atau sikap negatif
adalah sikap kaku, gugup, kasar, takut, angkuh, dan rendah diri. Pasti merugikan diri sendiri dan orang lain. Sikap itu penting. Setiap manusia mempunyai sikap dan sudah tentu tiap-tiap orang berbeda sikapnya. Sikap dapat dibentuk sesuai dengan kemauan yang membentuknya. Sikap dapat juga berubah karena situasi, kondisi, dan lingkungannya. Contohnya adalah Ibu Miranti, seorang janda muda dan cantik. Semula sikapnya ramah terhadap siapapun. Tetapi setelah ibu-ibu menaruh curiga dan memvonisnya sebagai tukang menggoda atau pelakor suami orang, maka sikapnya menjadi pendiam dan apatis terhadap ibu-ibu. Ada 7 sikap etis, yaitu sikap lincah, sikap tenang, sikap halus, sikap berani, sikap arif, sikap rendah hati, dan sikap bangga. Sikap non-etis atau sikap negatif. Sikap non-etis atau sikap negatif ialah sikap kaku, sikap gugup, sikap kasar, sikap takut, sikap angkuh, dan sikap rendah diri. Sikap-sikap itu harus dijauhkan dari diri sendiri karena sangat merugikan baik bagi pribadi masing-masing maupun bagi kemajuan bangsa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Aurelia yang telah menjelaskan 5 komponen-komponen dari pandangan hidup. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu contoh kasus dari pandangan hidup. Di sini ada sepasang suami istri yang baru saja menjalani kehidupan berumah tangga. Sang suami memiliki sifat boros dan istri memiliki sifat hemat. Suatu ketika, sang istri menanyakan mengenai makan siangnya kepada suami. Lalu suaminya mengatakan bahwa dia memakan salad seharga 100.000. Bagi seorang istri, ia memikirkan kebutuhan rumah yang lain daripada hanya membeli salad yang seharga 100.000. Maka penting bagi pasangan memiliki pandangan yang luas tentang mengatur keuangan yang ada di rumah tangga mereka. Nah, apa solusi yang dapat kita lakukan dari permasalahan tersebut? Itu ketika terjadi perbedaan pandangan mengenai keuangan dalam suatu pernikahan, hal yang seharusnya dilakukan adalah pertama yaitu dengan cara mengenali perbedaan kepribadian pasangan antara satu sama lain. Karena sumber masalah muncul ketika seseorang tidak mendengarkan masukan dari pasangannya. Komunikasi yang terjalin antara kedua belah pihak sangat penting. Setelah mendengar pendapat dari pasangan tadi, cobalah untuk menanggapi dan mengemukakan pendapat. Setelah itu, mintalah untuk mendengarkan dan menghargai apa yang kita ingin lakukan. Selanjutnya, cari jalan tengah sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Baiklah, sampai di sana presentasi kami. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kelompok kami yaitu mengenai manusia dan pandangan hidup, yaitu secara keseluruhan manusia adalah makhluk yang kompleks dengan berbagai kelebihan dan kelemahan. Mereka memiliki kekuatan kognitif yang sangat luar biasa, termasuk kemampuan untuk berpikir rasional, berinovasi, dan beradaptasi dengan lingkungan mereka sendiri. Namun, manusia juga rentan terhadap kesalahan, kekhilafan, dan emosi yang kompleks. Pandangan hidup merupakan suatu dasar atau landasan untuk membimbing kehidupan jasmani dan rohani. Pandangan hidup ini sangat bermanfaat bagi kehidupan individu, masyarakat, atau negara. Semua perbuatan, tingkah laku, dan aturan serta undang-undang harus merupakan pancaran dari pandangan hidup yang telah ditetapkan. Pandangan hidup yang ada pada manusia sangat bervariasi, tergantung pada background, keyakinan, dan nilai-nilai individu. Beberapa orang mungkin memandang hidup sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri mereka dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara untuk sebagian yang lainnya, mereka mungkin dapat melihat hidup sebagai ujian atau perjuangan yang berkelanjutan. Beberapa filosofi hidup yang dianut orang termasuk keinginan untuk mencari kebahagiaan,
keinginan untuk mencari kepuasan pribadi, melayani orang lain, dan memberikan makna pada hidup mereka, atau mengembangkan potensi diri sendiri atau pribadi yang untuk mencapai puncak kreativitas. Selanjutnya, hal inilah yang mengakibatkan pandangan hidup itu perlu dimiliki oleh semua orang atau golongan, seperti yang dikatakan oleh Andara tadi. Setiap orang, baik tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi, mempunyai cita-cita hidup. Hanya kadar cita-citanya sajalah yang berbeda antara setiap orang. Bagi orang yang kuat imannya ataupun kurang luas wawasannya, apabila gagal mencapai cita-cita tersebut, tindakannya biasanya mengarah pada hal-hal yang bersifat negatif. Apa yang dikatakan oleh seseorang adalah pandangan hidup karena dipengaruhi oleh pola berpikir tertentu, sesuai atau tergantung pada masing-masing orang. Tetapi terkadang sulit dikatakan suatu pandangan hidup tersebut sebab dapat pula hanya suatu idealisasi belaka yang mengikuti kebiasaan berpikir yang sedang berlangsung di dalam masyarakat. Beberapa filosofi hidup yang dianut orang termasuk keinginan untuk mencari kebahagiaan. Pada akhirnya, pandangan hidup individu adalah pilihan pribadi atau pilihan individu itu sendiri yang sangat kompleks dan seringkali dipengaruhi oleh pengalaman hidup, nilai-nilai keluarga, dan kepercayaan agama. Setiap orang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menemukan dan menjalani arti hidup mereka sendiri. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dari kelompok 7. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.